Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Nah, hari ini aku akan bawa kalian untuk membahas tentang suatu desa yang berada di Bali. Tepatnya di Desa Renon. Bagaimana pembahasannya? Ayo kita mulai. Pembuatan patung onggo-onggo adalah bagian tradisi dalam menyambut tahun baru Saka. Onggo-onggo ini dibuat dalam bentuk menyeramkan. Rangkaian sendiri terbuat dari bambu. Sebelum hari raya Nyepi, onggo-onggo ini terlebih dahulu diarak keliling desa, pada malam hari. Pawai ini biasanya diikuti oleh banjar-banjar yang ada di lingkungan desa dan kerap jadi tontonan warga. Jadi teman-teman, ada sebuah cerita mistis di suatu desa yang sampai-sampai melarang para warganya membuat onggo-onggo. Cerita bermula pada awal-awal pandemik pada tahun 2020 hingga 2021. Pawai onggo-onggo ditiadakan. Pernah suatu kejadian mistis terjadi akibat larangan ini dilanggar. Iwayan Suwarta, salah satu warga di Desa Renon, pernah bercerita di mana ia pernah mencoba untuk melanggar larangan tersebut. Tepatnya pada tahun 1985 atau 1986. Saat itu para warga, tepatnya di Denpasar, mulai membuat onggo-onggo untuk diarak pada hari raya. Begitu pula warga desa adat Renon. Para pemuda mencurahkan segala kreativitas dalam membuat onggo-onggo ini, teman-teman. Para remaja saat itu sangat bersemangat membuat onggo-onggo. Ada yang membuat onggo raksasa, hansip, hingga babi. Warga bergotong royong dalam membuat onggo-onggo ini. Bab Suwarta. Hari pengepukan atau malam sebelum Nyepi tiba, banyak hal-hal gaib terjadi di lingkungan desa adat Renon. Beberapa warga melaporkan telah melihat onggo-onggo bergerak dengan sendirinya. Ada juga yang mendengar onggo-onggo tersebut menangis dan kejadian gaib lainnya. Masih di malam yang sama, Ida Sesuhuan, dewa yang dipuja dalam bentuk manifestasi, Sang Hyang Widilasa, yang berada di Pura Dalam, dan Ida Sesuhuan baris Cina berencana akan menisep atau kembali ke asalnya masing-masing. Setelah berada di Pure Bali Agung, tradisi ini sendiri diadakan sebagai rangkaian dari proses upacara menyambut hari raya Nyepi. Namun ada hal-hal yang tak terduga. Ida Sesuhuan di Pura Dalam dan baris Cina tidak berkenan untuk menisep atau kembali. Hal ini terjadi dari banyaknya orang yang masih kesurupan atau kerasukan. Saat itu diperbolehkan pemuus atau pewisik atau bisikan dari beliau agar tidak melakukan pawai onggo-onggo demi keselamatan bersama. Saat itu warga dan pengurus desa sepakat untuk tidak melakukan pawai onggo-onggo. Cerita Suwarta. Setelah warga meniadakan pawai, Ida Sesuhuan baru berkenan untuk menisip. Sejak kejadian tersebut, Desa adat Renon melarang warganya untuk membuat onggo-onggo demi keselamatan mereka. Setelah 10 tahun sejak kejadian itu, atau sekitar tahun 1996, Suwarta mencoba mempelopori untuk membuat onggo-onggo lagi di desanya. Warga dan pemuda Banjar Tengah sepakat untuk membuat onggo-onggo. Onggo-onggo tersebut dibuat di sebelah rumahnya karena berdampingan dengan persawahan. Bukannya kami berani menantang petunjuk Ida Sesuhuan sebelumnya, namun kami berharap kali ini beliau memberikan izin untuk membuat onggo-onggo sehingga warga adat Desa Renon bisa berpartisipasi dalam perlombaan onggo-onggo. Selama proses pembuatan onggo-onggo ini ada kejadian-kejadian gaib atau mistis lagi. Awalnya para pemuda sudah menyesuaikan ukuran tubuh onggo-onggo dan ukuran gang di rumah Suwarta. Namun setelah hampir selesai, ukuran tubuh onggo-onggo jauh bertambah besar, sehingga tidak memungkinkan untuk mengeluarkan onggo-onggo tersebut. Para pemuda baru memutar melewati persawahan untuk membawanya ke areal kuburan desa adat setempat. Selain itu, di lokasi pembuatan onggo-onggo sering muncul sosok ular hitam putih atau poleng yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Entah kenapa, kami yang membuat onggo-onggo seperti terhipnotis untuk memulai pembuatan onggo-onggo pada malam hari sekitar jam 10 malam hingga dini hari. Suwarta lalu mohon izin ke beberapa tempat suci, namun ia justru kerasukan. Suwarta memutuskan untuk memohon izin atau matur piuning
ke beberapa tempat suci di lingkungan desa adat Renon. Hal itu ia lakukan agar kejadian tahun 1986 tidak terulang. Proses matur piuning tersebut dilakukan pada pagi hari sebelum Hari Raya Nyepi. Proses ini dimulai di kuburan adat atau setra adat Renon. Namun, Suharta mengalami kerasukan di lokasi. Menurut istri saya saat itu menengahi seperti tarian rada. Kemudian saya seperti mendengar banyak suara di sekitarnya dan melihat berbagai macam wajah dari yang berwajah lucu hingga menyeramkan. Suara itu seperti orang berdiskusi, dan semakin lama hanya terdengar suara seperti memberikan izin untuk melakukan pawai onggoh-onggoh. Ungkap Suharta. Suharta tetap melanjutkan matur piuning ke beberapa tempat lainnya seperti Tugu Tengah, Puri Marajapati, dan Pura Kayangan 3. Selama di sana ia kembali kerasukan. Suharta merasa sudah mendapat lampu hijau untuk melakukan ritual onggoh-onggoh. Sore harinya, Suharta bersama warga Banjar adat bersiap untuk melakukan pawai onggoh-onggoh dan menunggu prosesi upacara di Balai Agung selesai. Awalnya, ia didatangi oleh Kelihan adat Banjar Tengah dan mengatakan tidak ada masalah untuk melakukan pawai onggoh-onggoh. Namun, begitu proses ida sesungguhan di pura desa akan menisep atau kembali, kejadian tahun 1986 terulang kembali. Warga banyak yang kerasukan. Ida sesungguhan tidak berkenan untuk kembali. Pemangku mengutus Kelihan adat Banjar Tengah untuk menemui Suharta dan memintanya agar segera ke pura desa. Saat itulah ada pewisik dari beliau bahwa tidak diizinkan untuk melakukan pawai onggoh-onggoh. Onggoh-onggoh yang sudah jadi tersebut agar segera dibakar. Seluruh warga yang hadir sepakat untuk tidak melakukan pawai onggoh-onggoh demi keselamatan semua. Setelah itu barulah ida sesungguhan berkenan untuk kembali. Kejadiannya terjadi sebelum selesai. Dan ternyata teman-teman, kejadian belum selesai sampai di situ. Suharta mengalami kerasukan saat menghanturkan banten untuk onggoh-onggoh yang telah dibuat. Karena sarana upacara dan babi guling sudah terlanjur dibuat, maka saya memutuskan untuk menghanturkan ke depan onggoh-onggoh. Kemudian saya kerasukan, menari-nari seperti saat di kuburan sebelumnya, terang Suharta. Ia juga berteriak-teriak seraya meminta agar onggoh-onggoh tersebut segera dibakar, setelah terlebih dahulu melepas bunga yang ada di rambut onggoh-onggoh. Kejadian itu sontak membuat gempar warga di sekitar kediaman Suharta. Semenjak kejadian itu, desa Renon tidak berani melanggar untuk membuat onggoh-onggoh sampai sekarang. Dan teman-teman, saya sudah coba cari artikel-artikel tentang Sada Renon ini, tentang upacara onggoh-onggoh. Dan memang sepertinya sampai saat ini masih belum diadakan atau masih dilarang untuk melakukan kegiatan onggoh-onggoh. Bagi yang mengetahui rincinya, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel ini untuk berkembang lebih besar lagi. Selanjutnya cerita apa lagi nih yang mau kita bahas? Silahkan komen di bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Sampai jumpa. Halo teman-teman, channel yang membahas cerita di setiap cerita setiap